Baik, selamat siang Prof. Jati. Eh, Terima kasih Mas Chandra sudah bersedia berpartisipasi dalam presentasi siang hari ini. Dalam hal ini, saya mohon izin untuk melakukan paparan penilaian kelayakan proyek sistem penyediaan air minum atau SPAM unggulan melalui skema kerjasama pemerintah badan usaha atau yang biasa dikenal Public Private Partnership. Baik, untuk latar belakangnya sendiri, jadi proyek Spam Unggulan merupakan salah satu proyek yang dikembangkan melalui skema KPBU atau Public Private Partnership. Nah, proyek ini memiliki kapasitas sebesar 4.000 liter per detik dan direncanakan melayani sekitar 1,3 juta sambungan rumah tangga di 5 kabupaten kota. Jadi dengan skema KPBU ini, proyek ini tidak hanya bertujuan menyediakan air minum, tetapi bisa memastikan efisiensi pembiayaan, bisa untuk pembagian risiko, serta keberlanjutan continuous operasionalnya. Nah, untuk pembangunan infrastruktur ini pun membutuhkan investasi yang besar dan tidak dapat sepenuhnya dipenuhi oleh anggaran pemerintah. Nah, oleh karena itu, jadi dalam hal ini diperlukan alternatif pembiayaan melalui skema Public Private Partnership atau yang biasa dikenal KPBU yang memungkinkan keterlibatan sektor swasta dalam penyediaan infrastruktur dalam hal ini terkait pembiayaan. Nah, berdasarkan hal tersebut, diperlukan suatu penilaian untuk menilai apakah proyek spam unggulan ini layak dilaksanakan menggunakan skema KPBU, tentunya berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Nah, untuk rumusan masalahnya, eh, bagaimana hasil penilaian kelayakan proyek spam unggulan berdasarkan 14 indikator KPBU sesuai dengan yang kita lihat kemarin di materi. Yang kemudian tujuan penelitiannya melakukan penilaian kelayakan proyek berdasarkan indikator KPBU. Untuk yang nomor tiga, manfaat penelitian sebagai bahan evaluasi dalam penerapan skema KPBU pada proyek infrastruktur air minum. Nah, untuk proyeknya sendiri, mempunyai nilai kontrak atau anggaran 2,39 triliun. Penanggung jawab proyek kerjasama ini Gubernur Jawa Timur, eh, terletak di Kota Pasuruan. Nah, proyek telah beroperasi dengan BUP adalah PT Meta Aditya Tirta Unggulan dan telah mendapatkan dukungan kelayakan atau VGF sebesar 818 miliar. Nah, untuk masa konstruksinya sendiri 5 tahun, sedangkan untuk masa konsesinya 25 tahun, 9 bulan sejak komersial operation date. Jadi sejak eh, istilahnya sejak itu operasi secara komersial. Nah, selama masa konsesi, badan usaha bertanggung jawab terhadap operasional dan pemeliharaan sistem penyediaan air minum. Jadi, dalam hal ini, PT Meta Aditya Tirta Unggulan itu selama masa konsesi ini harus bertanggung jawab terhadap operasional dan pemeliharaannya. Nah, untuk struktur proyeknya seperti yang kita lihat di slide ini. Nah, jadi urutan-urutannya seperti ini, pemerintah mendapat dukungan pembangunan fisik dari PT SMI tadi ke Pemprov Jawa Timur. Nah, di sini ada badan usahanya.
perjanjian satu konsesi antara PJPK dan dengan badan usaha. PJPK dalam hal ini diwakili oleh Gubernur Jawa Timur. Nah, setelah itu dari badan usaha ada perjanjian jual beli air curah antara PDAB dengan badan usaha, pembayaran air minum. Nah, kemudian baru disuplai. Nah, sedangkan 5 kota kabupaten yang eh, terpengaruh tadi memilih penerima manfaat, nah, memberikan dukungan terhadap program ini. Jadi dalam hal ini harus ada peran juga dari kabupaten kota penerima manfaat untuk melancarkan proyek ini. Nah, oke. Untuk skema pembiayaan dan pengembalian investasi dalam proyek ini berasal dari tarif pengguna yang dibayarkan melalui mekanisme pembelian air curah oleh PDAM di wilayah layanan. Ya seperti yang seperti kita tahu tarif pengguna yang biasa kita bayarkan itu. Nah, skema ini memungkinkan badan usaha memperoleh pendapatan secara berkelanjutan selama masa konsesi. Jadi ketika itu sudah operasi, walaupun itu masih masa konsesi, tapi kan tetap eh, dalam hal ini PDAM menerima pemasukan karena eh, air tersebut, pam tersebut sudah didistribusikan ke masyarakat di kota yang penerima manfaat tadi. Nah, selain itu, proyek ini juga memperoleh berbagai bentuk dukungan pemerintah. Pertama, dukungan kelayakan atau Viability Gap Fund, BGF, besar 818 miliar. Penjaminan dari PT Penjamin Infrastruktur, PT PII. Dukungan konstruksi oleh Kementerian PUPR, khususnya untuk pembangunan titik off-taker. Kemudian fasilitas penyiapan proyek. Nah, dukungan tersebut untuk meningkatkan kelayakan visual, kelayakan finansial, dan mengurangi resiko proyek. Jadi dengan adanya dukungan-dukungan ini, nilai kelayakannya itu akan semakin tinggi karena didukung oleh beberapa pihak. Nah, mungkin seperti ini untuk metode penilaian kelayakan proyek dilakukan menggunakan 14 indikator KPBU dengan pendekatan pembobotan. Nah, langkah-langkahnya seperti di slide ini memberikan nilai pada masing-masing indikator skala 1/5, mengalihkan nilai dengan bobot masing-masing indikator, menjumlahkan seluruh hasil perkalian, mengalihkan total skor dengan angka 20. Nah, skor total sigma nilai kali bobot kali 20. Nah, ini indikator penilaiannya. Untuk yang pertama, skala project. Nah, biaya selama masa hidup project. Nah, ini ada bobot 10%. Kemudian tersedianya sejumlah badan usaha yang mampu melaksanakan proyek. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ada bobot 10%. Proyek dengan ukuran dan skala yang sama sudah pernah dikerjasamakan sebelumnya, bobot 5%. Proyek baru atau proyek pengembangan, 5%. Tingkat kebebasan badan usaha dalam memenuhi target pemerintah, 10%. Faktor keamanan dan sifat kerahasiaan infrastruktur, 5%. Jumlah kontrak yang ditetapkan untuk pelaksanaan proyek 10%. Masa guna infrastruktur 5%. Proyek tunggal dan proyek gabungan 10%. Tersedianya spesifikasi target layanan untuk konstruksi 5%. Tingkat kebutuhan operasional dan pemeliharaan proyek 5%. Tersedianya spesifikasi target layanan untuk operasional dan pemeliharaan 5%. Tersedianya informasi tentang biaya masa hidup infrastruktur 10%. Tingkat pengembalian proyek 5%. Nah, untuk kriteria penilaiannya nilai 1 sampai 10, mohon maaf, untuk kriteria penilaiannya untuk nilai 1 sampai dengan 50 pengembangan proyek tidak tepat bila dilakukan melalui skema KPBU. Untuk nilai 51 sampai 75 proyek tidak sepenuhnya memenuhi kriteria layak KPBU, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut. Jadi ini tengah-tengah ya, bisa tepat, eh, tapi
tidak sepenuhnya memenuhi kriteria, tapi nanti bisa dievaluasi lagi untuk menjadi layak. Nah, untuk yang ketiga nilai 76 sampai 100 skema KPBU dapat dijadikan sebagai alternatif pengadaan atau dapat dilaksanakan. Nah, ini hasil penilaiannya dari indikator 1 sampai dengan 14, nilai bobot, nilai kali bobot. Nah, seperti ini mulai dari skala project, nilai kali bobot 0,5 sampai dengan tingkat pengembalian dengan nilai kali bobot 0,2. Nah, berdasarkan hasil perhitungan diperoleh skor sebesar 89. Ini artinya masih masih masuk kategori yang ketiga ya, yang 76 sampai dengan 100 tadi ya. Jadi untuk hasil analisis ini layak menggunakan skema KPPU atau Public Private Partnership. Nah, hasil penilaian menunjukkan bahwa proyek spam unggulan sangat layak dilaksanakan menggunakan skema KPPU. Mungkin ada beberapa faktor yang mendukung skala proyek yang sangat besar dan luas, adanya dukungan kuat dari pemerintah, struktur proyek yang jelas melalui skema DBF, DB Form, ketersediaan badan usaha yang kompeten, model pengembalian investasi yang relatif stabil. Nah, untuk kesimpulannya dan saran, eh, kelaikan proyek ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain skala proyek besar dan strategis, jangkauan luas dengan kapasitas 4.000 liter per detik, dan cakupan pelayanan hingga 1,3 sambungan rumah tangga di 5 kabupaten kota di Jawa Timur. Dukungan pemerintah yang kuat meliputi Viability Gap Fund, penjaminan dari PT PII, serta dukungan konstruksi dari Kementerian PUPR. Struktur proyek yang jelas dan terintegrasi melalui skema DB Form yang mencakup perencanaan, pembangunan, pembiayaan, operasional, pemeliharaan, dan pengalihan aset. Skema pengembalian investasi yang relatif stabil yang berasal dari tarif pengguna melalui mekanisme pembelian air curah oleh PDAM dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa proyek spam unggulan memiliki karakteristik yang sesuai untuk dikembangkan melalui skema KPBU baik dari aspek teknis, finansial maupun kelembagaan. Nah, untuk kesimpulannya, yang pertama, peningkatan koordinasi antar pihak pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan usaha perlu menjaga koordinasi yang baik, khususnya dalam distribusi air ke daerah layanan agar manfaat proyek dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Yang kedua, penguatan aspek operasional dan pemeliharaan mengingat masa konsesi yang panjang, diperlukan pengelolaan operasional dan pemeliharaan yang konsisten agar kualitas layanan tetap terjaga. Yang ketiga, pengelolaan risiko yang berkelanjutan, risiko yang berkaitan dengan distribusi, kebocoran jaringan, dan kemampuan bayar pengguna perlu terus dimonitor dan dikelola secara aktif. Baik, sekian presentasi dari saya. Eh, Terima kasih, Prof. Yadi. Terima kasih teman-teman yang diwakili oleh Mas Chandra. Baik, untuk presentasi siang ini eh, saya cukupkan. Terima kasih. Terkait tanya jawab, silahkan Mas Chandra. Kalau mungkin ada pertanyaan. Tidak ada, Mas. Baik, terima kasih Mas Chandra. Mungkin saya akhiri presentasi siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.